Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan saya Nuki Urip Saraswati, CGP Angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Cipendei Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelum menuju pada topik utama, kita harus mampu merenungkan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini, tentu banyak sekali pengalaman cerita yang saya dapatkan selama belajar. Dulu saya menganggap bahwa pembelajaran itu hanya satu arah, teacher center, yaitu seorang pendidik mendominasi akan proses pembelajaran. Selain itu juga kita sering menganggap bahwa kemampuan murid itu sama. Padahal dalam kenyataannya mereka sangat unik dan berbeda-beda. Saya percaya bahwa seluruh rangkaian topik materi pada satu tahun ajaran itu harus selesai. Dan terkadang di kelas saya menemukan yang murid masih melakukan persaingan atau kompetensi. Mereka ingin berprestasi dan meraih ranking yang setinggi-tingginya. Kemudian selain itu anak-anak juga terkadang ingin nilai yang maksimal untuk mencapai KKM. Sehingga berbagai cara terkadang mereka lakukan untuk meraih nilai yang maksimal. Kemudian, apa sih yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ada banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul ini, bahwa ternyata pembelajaran itu harus dilakukan secara dua arah, yaitu adanya interaksi antara murid dan pendidik. Kemudian selain itu, ternyata murid itu unik dan berbeda-beda, sehingga kita selaku pendidik tidak bisa menyamaratakan kemampuan murid tersebut. Ini bukan lagi tentang penyelesaian sebuah materi, namun ini tentang penguatan karakter, yang mana murid kita sekarang itu harus dapat mewujudkan karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya, kolaborasi, bukan kompetensi, yang mana anak-anak sekarang itu harus dididik akan kolaborasi agar pembelajaran dapat menyenangkan dan kondusif. Selanjutnya, kita juga harus dapat menguatkan karakter budi pekerti, yang mana anak-anak sekarang ini banyak sekali terpengaruh oleh budaya-budaya luar, sehingga kita sebagai pendidik harus dapat menyadarkan mereka bahwa karakter disinilah yang paling utama. Kemudian setelah mempelajari modul ini, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kita dapat menerapkan merdeka belajar, yang mana kita akan memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan karakteristik mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid, selayaknya kita sebagai seorang pendidik harus mampu memfasilitasi kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang kontekstual, di mana kita harus dapat memanfaatkan ekosistem sekolah dan lingkungan sebagai proses pembelajaran yang menyenangkan. Kita juga dapat melakukan pembiasaan budi pekerti dan budaya positif, yang mana di sekolah kami khususnya sudah melakukan pembiasaan positif tentang religius, yaitu pelaksanaan sholat duha untuk memulai pembelajaran sebelum KBM. Kemudian membuat kesepakatan kelas. Ini disepakati oleh kelas sehingga tidak akan terjadi konflik atau perbedaan pendapat, karena ini sudah disepakati oleh semuanya. Dan terakhir itu, kita sebagai pendidik harus selalu melakukan refleksi sebagai bahan tindak lanjut untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Dapat kita simpulkan, ternyata maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.